Kalau saya memperhatikan undian 16 besar Liga Champion sejak dulu, memang selalu ada lah duel maut ini. Memang jadi bumbu yang harus ada. Tapi kalau sudah bisa menembus semifinal, saya pikir langkah Man City untuk menjadi juara semakin dekat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Agak kosong beberapa lama ya karena ada trouble sedikit, sakit. Maklum cuaca sekarang agak buruk ya, maka itu saya tidak live atau tidak video secara langsung kepada teman-teman. Kali ini saya akan bicara Liga Champions. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, hasil drawing 16 besar Liga Champions yang diundi di Nyon 7 November kemarin. Ada 8 laga yang menentukan yang akan digelar Februari tahun depan, yang akan menentukan langkah-langkah klub ke jenjang lebih tinggi di Liga Champions. Kita tahu ada duel maut antara Liverpool menghadapi Real Madrid, ada juga PSG melawan Bayern Munchen. Ini duel yang terlalu dini ya, dan ini seakan memaksa 4 klub ini untuk tersingkir lebih dulu. Mereka harus menerima kenyataan harus baku hantam sejak 16 besar Liga Champions. Kalau saya memperhatikan undian 16 besar Liga Champions sejak dulu, memang selalu ada lah duel maut ini. Memang jadi bumbu yang harus ada. Kalau disebut sudah disetting ya susah juga ya, tapi duel maut selalu terjadi di Liga Champions seperti musim lalu saat Real Madrid jumpa PSG ya, dan Real Madrid melaju sampai final dan menjadi juara. Nah, saat ini pun ada duel maut. Tapi yang saya bicarakan saat ini justru karena ada 4 tim yang harus berjibaku lebih awal, ini malah menjadi kesempatan untuk Manchester City menjadi juara. Kenapa? Karena berdasarkan polling di UEFA.com pun, Manchester City difavoritkan menjadi juara Liga Champions musim ini. Mengapa? Karena mereka seakan diberi jalan untuk melaju ke fase lebih jauh. Walaupun kita tahu sejak ditangani Pep Guardiola, Manchester City selalu meraih hasil yang baik. Bahkan mereka nyaris jadi juara pada musim 2020-2021, tapi kalah di final lawan Chelsea. Karena itu saat 4 tim yaitu Liverpool, PSG, Bayern Munchen, dan Real Madrid berjibaku, Manchester ya yang punya peluang untuk lolos dan melaju ke fase berikutnya. Di 16 besar, Manchester City bertemu dengan RB Leipzig. Bukan tim mudah, tapi peluang Manchester City untuk melaju ke perempat final cukup terbuka. Karena Leipzig ternyata pernah mereka hadapi di musim lalu. Bedanya mereka bertemu di fase grup. Saat itu Manchester City mengalahkan Leipzig dengan skor 6-3 dan juga kalah 2-1. Dan Manchester City lolos ke fase berikutnya. Nah, dengan asumsi itu, maka saya pikir Manchester City berpeluang untuk ke perempat final. Di perempat final, tentunya kalau ingin menjadi juara, sebaiknya jumpa lagi tim yang lebih lemah. Walaupun sulit ya, udah fase perempat final, sibut tim lemah, agak sulit ya. Kalau dari penerawangan saya mungkin Manchester City kalau lolos ke perempat final mungkin bisa saja bertemu antara Benfica atau Dortmund.
Ya, Dortmund pernah main di fase grup dan itu tidak masalah kalau ketemu di perempat final ya, dan mereka tidak ada satu tim ya. Ini prediksi ya. Kalau ketemu dua klub ini, peluang Manchester City untuk melaju ke semifinal lebih besar. Tapi ada juga mungkin ya, misalnya AC Milan Tottenham dimenangkan AC Milan, Frankfurt Napoli dimenangkan Napoli ya. Lalu Dortmund Chelsea dimenangkan Dortmund, Inter Milan Porto dimenangkan Inter Milan. Sedangkan Liverpool lawan Real Madrid, PSG lawan Bayern Munchen, saya agak susah prediksi ya, karena kualitas keempat tim ini memang bagus. Kejutan bisa terjadi ya. Siapapun yang lolos ke perempat final bakal sulit. Manchester City harus menghindari empat klub ini. Misalkan yang lolos Real Madrid atau PSG atau Bayern Munchen, Liverpool tetap lawan yang sulit. Maka itu skenario yang baik adalah bertemu lawan yang lebih mudah. Dan seperti yang saya sebut tadi, mungkin Benfica atau Dortmund. Setelah itu melaju ke semifinal. Nah, ini tentu menjadi duel paling sulit ya. Musim lalu Manchester City udah bagus, udah tampil bagus di kandang, tapi tampil mengecewakan saat tampil melawan Real Madrid di Stadion Bernabeu. Musim lalu Madrid memang tampil sangat mengejutkan. Tapi kalau sudah bisa menembus semifinal, saya pikir langkah Man City untuk menjadi juara semakin dekat. Sekarang kita ungkap mengapa Manchester City pantas difavoritkan, paling favorit. Pertama, mereka punya Erling Haaland. Mesin gol, Man City ini juga tidak main di Piala Dunia, jadi tenaganya lebih fresh lah ya, tidak rawan cedera gitu ya. Terus dalam hal produktivitas memang kalau di fase grup Dortmund bukan yang terbaik, mereka masih di bawah Madrid bahkan Benfica ya, tapi bedanya sedikit, mereka hanya cetak 14 gol. Tim paling produktif yaitu Napoli malah dengan 20 gol. Jadi seperti itu, mereka punya Erling Haaland. Terus mereka masih punya Kevin De Bruyne. Lalu ada Joao Cancelo yang tentunya sudah tahu betul lah bagaimana memberi umpan untuk Erling Haaland. Jadi secara statistik mereka diuntungkan ya dengan punyanya Erling Haaland. Lalu selain itu Manchester City juga menjadi tim paling berbahaya karena tercatat paling banyak melakukan percobaan gol. Ketiga paling banyak di bawah Madrid dan Liverpool. Mereka melakukan tembakan sebanyak 109 kali saat di fase grup lalu. Jadi ini modal juga untuk Manchester City ya. Terus berdasarkan statistik juga mereka tercatat sebagai tim paling menyerang, yaitu 415 kali. Artinya menyerang itu mereka paling sering berada di pertahanan lawan. Mereka bahkan ungguli Barcelona, Madrid, Liverpool. Demikian teman-teman, kira-kira itu yang menjadi modal Manchester City untuk melaju ke final dan jadi juara musim ini. Mereka punya segalanya. Apalagi adanya dua duel maut yang melibatkan 4 grup itu berarti jalan Manchester City lebih lapang lah. Kalau misalkan Real Madrid tersingkir atau Bayern Munchen tersingkir, itu akan lebih mudah. Demikian teman-teman, video ulasan saya dan terima kasih atas perhatiannya dan beri komen di bawah ya. Bagaimana menurut teman-teman analisa saya? Terima kasih dan salam olahraga. Huge respect what they have done in German football in Europe and led Europe right now already.